Jaka terbangun di tempat yang asing, di tengah hutan yang sunyi. Ia tidak tahu bagaimana ia sampai di sana, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang. Jaka terdiam di tengah hutan. Angin malam yang merasuk ke kulit membuat tubuhnya menggigil. Tapi bukan hanya karena angin dingin, ia menatap tangannya yang masih berdarah. Namun anehnya, darah itu kini berwarna kehitaman seperti tinta, mengalir dengan perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menariknya keluar. Darah ini, gumam Jaka sambil menatapnya. Ia merasa lemas, seperti energinya terkuras-kuras. Namun, ia tahu ia tidak bisa tinggal diam di sini. Dengan langkah yang gontai, ia berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara desisan yang mirip dengan suara pocong kembar itu. Jaka langsung mempercepat langkahnya. Rasa takut membanjiri pikirannya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah gubuk tua yang terlihat sangat asing. Gubuk itu terlihat reot, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir ambruk. Namun, dari celah dindingnya terlihat ada cahaya lilin yang berkelip-kelip. Tanpa pikir panjang, Jaka mendekati gubuk itu. Ia merasa ada sesuatu di sana yang bisa membantunya. Ketika ia mengetuk pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Berderit pelan, di dalam seorang wanita duduk di tengah ruangan. Ia wanita yang sangat tua, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya memancarkan aura misterius. "Akhirnya kamu datang," ujar wanita tua itu tanpa menoleh. Jaka mengernyit. "Anda siapa? Dan kenapa sepertinya Anda sudah tahu saya akan datang?" Wanita itu tersenyum tipis. "Namaku Mbah Sri. Aku sudah menunggu seorang seperti kamu. Darahmu kini terikat dengan sesuatu yang sangat gelap. Jika tidak dihentikan, kamu akan menjadi bagian dari mereka." "Bagian dari mereka?" Jaka bertanya meskipun ia tahu siapa yang dimaksud. "Pocong-pocong itu," jawab Mbah Sri dengan suara pelan. "Mereka bukan hanya penjaga perjanjian Lilin Mang Rizal. Mereka adalah bagian dari tumbal yang tidak pernah selesai. Kamu telah melibatkan dirimu dengan menyerahkan darahmu, dan sekarang mereka ingin seluruh jiwamu." Jaka merasakan tubuhnya sangat gemetar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mati atau menjadi seperti mereka." Mbah Sari berdiri dengan perlahan, mengambil sebuah kotak kayu yang kecil dari meja di depannya. Ia membuka kotak kayu itu, memperlihatkan sebuah benda seperti keris kecil yang berkilauan di bawah cahaya lilin. "Ini adalah kunci untuk memutuskan perjanjian Mang Rizal," ujar Mbah Sri. "Kamu harus kembali ke warteg itu, menemukan tempat di mana perjanjiannya dilakukan, dan menghancurkan segel yang mengikatnya. Tapi ingat, mereka tidak akan diam saja. Kamu harus siap menghadapi mereka." Jaka merasa ada harapan kecil di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Ia menerima keris itu dengan tangan yang gemetar. "Bagaimana saya tahu di mana segelnya?" Mbah Sri menatap Jaka dalam-dalam. "Ikuti instingmu, tapi hati-hati. Jika kamu gagal, jiwamu akan selamanya terperangkap bersama mereka." Malam itu, Jaka kembali ke warteg Mang Rizal. Dengan keris di tangannya, warteg itu tampak kosong dan gelap, seolah-olah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Tapi Jaka tahu ini hanya ilusi. Ketika ia masuk, hawa dingin langsung menyergapnya.
Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Jaka menoleh dan melihat Bang Rizal berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah namun penuh amarah. "Jaka, kamu tidak seharusnya kembali," kata Bang Rizal. "Mereka sudah mengincarmu. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa membantumu menghindari nasib buruk." "Tidak," Jaka berteriak. "Saya tahu semuanya. Anda yang membuat perjanjian ini, dan sekarang saya harus menghentikannya. Saya tidak akan menjadi korban Anda." Bang Rizal tertawa sinis. "Kamu pikir semudah itu? Segel itu dijaga oleh mereka. Bahkan aku tidak bisa melawan mereka." Tiba-tiba dari bayang-bayang pocong kembar itu muncul lagi. Mereka melayang perlahan ke arah Jaka. Mata mereka yang merah berkilat penuh amarah. Jaka memegang keris itu dengan erat, sangat erat, mengikat kata-kata Mbah Sri. Ia menutup matanya dan mencoba merasakan keberadaan segel itu. Perlahan ia merasakan sesuatu seperti tarikan energi dari lantai di bawah meja warteg. "Di sana," bisik Jaka pada dirinya sendiri. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari ke arah meja, menghindari pocong-pocong itu yang mencoba menghalanginya. Ia merobek karpet lantai, memperlihatkan sebuah simbol aneh yang tergambar di atas lantai kayu. Tanpa berpikir panjang, Jaka menusukkan keris ke simbol itu. Saat keris itu menusuk di lantai, suara jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Pocong kembar itu langsung melesat ke arah Jaka. Tapi sebelum mereka menyentuhnya, tubuh mereka mulai retak dan hancur seperti kaca yang pecah. Bang Rizal berteriak keras. Tubuhnya ambruk ke lantai. Energi gelap yang selama ini memenuhi warteg itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Jaka terengah-engah. Ia tahu semuanya sudah selesai. Warteg itu kini hanya sebuah bangunan tua biasa, tanpa aura mencekam yang dulu menyelimutinya. Namun, saat Jaka melangkah keluar, suara Mbah Sri terdengar di telinganya, meskipun wanita itu tidak ada di sana. "Kamu telah memutus perjanjian, tapi ingat, sesuatu yang sudah terikat dengan kegelapan tidak akan pernah benar-benar bebas." Apakah benar semuanya telah selesai, atau ada bayangan lain yang mengganggu? Silakan ikuti terus cerita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tahu notifikasi di part selanjutnya. Terima kasih.